ngebikin operasi bayangan. Operasi yang nargetin ilmuwan-ilmuwan Iran, khususnya yang terlibat sama pengembangan nuklir. Message to Iran in this moment. Don't. Dan Rusia juga bilang masalah ini tuh nggak bakal bisa kelar selama masalah di Palestina nggak segera diselesaikan. Kalau lu inget terakhir di video yang ini, yang hubungan negara Arab sama Israel, gue kan sempat bahas kalau Iran tuh ngancem mau nyerang Israel ya. Bener dong, kejadian dong. Tapi ya waktu serangan itu gue nggak bisa langsung bahas, soalnya gue tuh lagi mudik ke Krungthep. Ya udah tuh tadinya mau gue skip aja. Taunya kemarin Israelnya balas nyerang Iran. Ini ngeri, anjir. Bahkan di beberapa media yang gue baca disebut kalau Israel sama Iran mereka tuh sama-sama ngasih ancaman bakal nargetin fasilitas nuklir di wilayah musuhnya masing-masing. Ini kacau nih kalau udah bawa-bawa nuklir begini nih. Tapi apa benar memanasnya tensi di Timur Tengah ini bakal memicu perang dunia 3 kayak yang dibilang sama orang-orang? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas update terkini konflik Iran sama Israel dan potensi perang dunia 3 gara-gara ini di Learning by Googling. Oke, balik lagi nih, kalau lu inget di video kita yang ini, di situ kan kita bahas kalau salah satu alasan negara-negara Arab mendekat ke Israel tuh adalah buat ngehalau Iran. Ya, soalnya Iran kan emang udah dari lama ngebentuk proksi kekuatan di wilayah Timur Tengah dengan cara ngedanain banyak kelompok-kelompok perlawanan di sana. Kelompok-kelompok kayak Houthi di Yaman, Hizbullah di Libanon, sampai Hamas di Palestina, mereka tuh termasuk beberapa kelompok yang punya koneksi kuat sama Iran. Bahkan kalau menurut New York Times disebut, seenggaknya Iran tuh udah ngebina kelompok-kelompok ini selama kurang lebih 45 tahun. Dengan nyebarin visi yang sama buat merangin Amerika dan sekutunya. Termasuk ya di sini Israel. Dan hebatnya akhirnya kelompok-kelompok perlawanan ini jadi kuat banget di negaranya masing-masing. Kayak misalnya kita ambil contoh Houthi deh di Yaman. Sekarang kan secara de facto pemerintahan Yaman tuh kan udah diambil alih sama Houthi ya. Termasuk keputusan buat nyegat kapal-kapal yang terafiliasi sama Israel di Laut Merah kemarin. Itu juga kan keputusan yang diambil alih sama pemerintahan Houthi di Yaman kan. Atau contoh lain, Hamas deh misalnya deh, kelompok perlawanan masyarakat Palestina yang sekarang jadi kekuatan politik terbesar di Palestina. Nah, dengan begitu dominannya pengaruh politik kelompok-kelompok perlawanan ini, ya secara nggak langsung artinya Iran juga tuh udah memperkuat pengaruh mereka di Timur Tengah. Soalnya ya tadi yang ngebackingin kelompok-kelompok ini kan Iran. Makanya jadinya bisa dibilang konflik Iran-Israel yang terjadi baru-baru ini tuh bukan tiba-tiba kejadian ya, enggak. Ini tuh bisa ditariknya tuh jauh banget ke belakang. Soalnya Hamas, kayak yang gue bilang tadi, mereka tuh punya hubungan yang deket banget sama Iran. Iran-backed groups form a land bridge across the Middle East and connect in an alliance that Tehran calls the Axis of Resistance. Its focus, to oppose the West. They can both transport equipment and personnel, but can also use these positions to attack U.S. interests or threaten Israel closer to its border. Nah, kalau menurut Al Jazeera, setelah kejadian 7 Oktober 2023 kemarin, setelah Israel ngeluncurin serangan ke Palestina buat ngerespon operasi Tufan Al-Aqsa, Iran sama kelompok perlawanan yang jadi sekutunya, mereka tuh konsisten banget menyuarakan dukungan mereka ke Palestina. Bahkan mereka nggak segan buat ngancem dan ngebales serangan Israel ke Palestina. Kayak tadi tuh misalnya tuh Houthi, mereka tuh kan sampai sekarang kan masih aktif kan, nargetin kapal-kapal di Laut Merah yang terafiliasi sama Israel dan negara-negara pendukungnya. Terus selain itu ada juga Hizbullah yang aktif melawan Israel dari wilayah Libanon. Ya pokoknya kelompok-kelompok yang jadi proksinya Iran ini mereka tuh aktif banget ngelawan Israel sebagai respon mereka atas serangan yang Israel lakukan ke Palestina. Tapi Irannya sendiri ada aksinya nggak? Nah ini nih, waktu itu buat Irannya sendiri, selain mereka ngasih ultimatum ke Israel, Iran tuh bisa dibilang hampir nggak ngelakuin aksi secara langsung. Dan ini sejujurnya gue nggak dapat alasan pastinya ya, kenapa waktu itu Iran nggak mau ikutan nyerang Israel secara langsung. Cuma kalau menurut gue, mungkin aja Iran waktu itu mikirnya kalau mereka bertindak agresif, kalau mereka ikutan nyerang Israel secara langsung, itu tuh takutnya malah bakal memperburuk situasi. Soalnya Iran kan salah satu kekuatan besar di Timur Tengah kan. Nah, takutnya kalau sampai mereka melakukan serangan duluan secara langsung, yang ada Israel tuh makin punya alasan buat ngelancarin aksi yang lebih besar. Jadi ya waktu itu mungkin Iran mikirnya daripada kita nyerang Israel padahal serangannya nggak seberapa tapi malah dijadiin excuse sama Israel buat ngelakuin serangan yang lebih besar, daripada kayak gitu ya mending kita nahan diri dulu. Cuma ya walaupun nggak secara langsung beraksi, banyak pihak yang nyebut kalau Iran tuh sebenarnya udah ikut beraksi dengan cara ngasih dukungan ke sekutunya, dengan cara ngasih dukungan ke kelompok-kelompok perlawanan. Terus kenapa sekarang Iran malah nyerang Israel? Nah, bisa dibilang sebenarnya konflik antara Israel sama Iran yang terjadi beberapa hari kemarin itu tuh adalah buntut dari beberapa aksi yang terjadi setelah konflik di Palestina makin memanas. Jadi Iran nyerang Israel kemarin itu tuh emang udah hasil dari eskalasi beberapa peristiwa. Kayak peristiwanya tuh misalnya masih menurut Al Jazeera, di bulan Desember tahun lalu, Iran tuh nuduh Israel ngelakuin serangan cyber yang ngeganggu sistem pengisian bahan bakar di sana. Terus beberapa hari setelahnya Israel kan ngelancarin serangan ke Suriah ya, tepatnya ke kota Damaskus.
serangan yang newasin Sayyid Razi Mousavi, salah satu petinggi militernya Iran. Nah, gara-gara ini Iran jadi ngerasa Israel nih udah terang-terangan nih nyerang duluan nih. Makanya akhirnya Iran ngerespon dengan ngeluncurin serangan ke satu tempat di kota Arbil, Irak, yang diduga kuat sebagai markasnya Mossad. Terus setelah serangan ke lokasi yang diduga markasnya Mossad di Irak tadi, abis itu dari bulan Januari sampai April, Iran ngelaporin kalau mereka tuh selalu jadi target serangannya Israel. Kayak misalnya di bulan Januari 2024 kemarin, operasi udara Israel yang nargetin kota Damaskus dilaporin menewaskan beberapa penasehat militer Iran. Terus di bulan Februarinya, Iran ngelaporin kalau sistem pipa gas mereka tuh meledak gara-gara serangan Israel. Terus beberapa minggu setelahnya, di awal Maret 2024, lagi-lagi Iran ngelaporin kalau petinggi militer mereka tewas setelah dapat serangan dari rezim Zionis Israel. Dan yang terakhir, sekaligus yang jadi alasan Iran akhirnya ngeluncurin serangan ke Israel adalah di awal April kemarin, waktu konsulat Iran di kota Damaskus, Suriah, dapat serangan udara. Di situ pihak Iran langsung nuduh kalau Israel nih yang ngelakuin serangan ini. Tuduhan yang sama pihak Israel nggak diiyain tapi nggak disangkal juga. Tapi ya walaupun Israel sikapnya nggak jelas, nggak bilang iya tapi nggak bilang enggak juga, di sini diyakini kalau pelaku serangan ini tuh emang Israel. Dan kalau menurut BBC disebut serangan ini tuh adalah cara Israel buat nyetop upaya penyaluran persenjataan dari Iran buat kelompok Hizbullah. Jadi karena Iran nyuplai persenjataan mulu ke Hizbullah atau ke kelompok-kelompok perlawanan lainnya, akhirnya sama Israel diserang tuh Irannya tuh. Banyak yang meyakini kayak gitu. Dan karena serangan tadi nargetin konsulat Iran, akhirnya sama Iran ini tuh dianggapnya tuh deklarasi perang. Dan di sini Iran langsung bilang kalau mereka bakal nyerang balik Israel dalam waktu dekat. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu is already promising a response to Iran's response. Whoever hurts us or plans to hurt us, we will hurt them, he said. Dan bener aja, nggak sampai 2 minggu setelah penyerangan ke konsulat Iran di Suriah tadi, Iran ngeluncurin serangan udara dalam skala yang bisa dibilang cukup besar nih. Disebut seenggaknya ada sekitar 300-an rudal dan drone yang diluncurin Iran ke arah Israel di tanggal 13 April 2024 malam waktu setempat. Dan ini jadi yang pertama kalinya Iran ngeluncurin serangan ke Israel dari wilayah Iran sendiri. Baru nih kejadian nih. Dan menyangkut serangan ini, kalau menurut klaim pihak Israel, mereka bilang kalau 99% rudal dan drone yang dikerahin sama Iran tuh berhasil dihalau sama kekuatan militer mereka, yang juga dibantu sama sekutu-sekutu mereka kayak Amerika, Inggris, Prancis, sama Yordania. Jadi kalau menurut Israel, rudal-rudalnya Iran ini tuh hampir nggak ada yang kena, 99% berhasil dihalau menurut Israel. Tapi di sisi lain, beberapa sumber nyebut kalau jumlah rudal yang berhasil ngehantam Israel tuh sebenarnya lebih banyak dari klaimnya Israel loh. Jadi ada sumber-sumber yang bilang kalau yang berhasil dihalau tuh nggak 99%, yang berhasil tembus tuh banyak juga. Termasuk yang kena dampak rudalnya Iran tuh adalah pangkalan udara Nevatim di wilayah Israel Selatan. Ini buat yang mungkin belum tahu, pangkalan udara Nevatim ini tuh adalah salah satu markas pesawat tempur F-35-nya Israel. Dan berdasarkan klaim pihak Iran, pangkalan udara ini tuh jadi salah satu target utama serangan mereka malam itu. Nah itu menurut beberapa sumber itu kena tuh, pangkalan udara itu kena tuh. Cuma ya terus dari pihak Israel ngeklaim kalau rudal yang ngehantam pangkalan udara Nevatim tuh nggak berakibat fatal, cuma kena aja gitu. Kalau menurut Israel kayak gitu. Now, the barrage of drones and missiles left a large hole in the ground at the Nevatim air base in southern Israel. There was also damage to a road in the area of Hermon. Israel says the vast majority of Iran's projectiles were intercepted. Nah, lu ingat kan tadi kan, negara-negara lain yang ngebantu Israel buat ngehalau serangan Iran tuh ada Amerika, Inggris, Prancis, sama Yordania. Nah, gara-gara ini jadi banyak yang nanya ke gua nih. Bang, itu kenapa Yordania malah ngebantu Israel ngehalau serangannya Iran? Dan jawabannya ya balik lagi, ada di video yang ini. Ini gila ini, udah 3 kali berarti thumbnail ini keluar. Ya masa nggak kita teriakin kan? Marketing. Ya, jadi di video itu kan kita udah bahas kalau Yordania tuh jadi salah satu negara Timur Tengah yang udah mengakui kedaulatan Israel. Dan karena beberapa rudal sama drone Iran ini juga ngelewatin wilayah udara Yordania, akhirnya demi alasan keamanan, Yordania mutusin buat nyegat serangan Iran ke Israel ini. Nyegatnya termasuk dengan cara ngasih akses wilayah udara mereka ke pasukan Israel dan sekutunya. Jadi ya, itu jawabannya. President Clinton swept in through a desert that was once a minefield to witness a peace treaty between Israel and Jordan that ends a war that began the day the Jewish state was born. It was a time for reconciliation. The 5,000 guests invited to this desert border post listened to messages of peace from an Islamic scholar, then from a leading rabbi. This is peace with dignity. This is peace with commitment.
Nah, yang terbaru ya di tanggal 19 April 2024 kemarin, Israel dikabarin ngeluncurin serangan balasan ke Iran. Disebut serangan ini tuh nargetin fasilitas nuklir Iran yang terletak di kota Isfahan. Dan emang di tanggal 19 April itu dilaporin terdengar beberapa suara ledakan di kota Isfahan. Dan terkait suara ledakan ini, beberapa sumber dari Amerika nyebut kalau ledakan ini tuh berasal dari rudal-rudalnya Israel. Tapi terus, kalau menurut pihak Iran, setelah dikonfirmasi sama mereka bilang suara ledakan ini tuh berasal dari sistem pertahanan udara mereka yang aktif karena adanya beberapa drone yang terbang melintas di kota Isfahan. Dan di sini pihak Iran juga nyebut kalau drone-drone ini tuh berasal dari dalam Iran sendiri, kemungkinan berasal dari kelompok bersenjata yang dibackingin sama Israel. Dan semuanya berhasil dihalau dengan mudah. Jadi versinya ada beda nih, walaupun sama-sama ada serangan, tapi kalau kata Amerika itu tuh berasal dari serangan udaranya Israel. Nah, kalau kata Iran, itu berasal dari drone-drone emang serangan, tapi dari dalam Iran sendiri, yang dilancarin sama kelompok-kelompok yang pro sama Israel. Dan ya, mau versi manapun yang benar, yang pasti, buat nanggepin ancaman ke fasilitas nuklir mereka, menurut USA Today, Iran juga ngancem bakal nargetin fasilitas nuklir yang dimilikin sama Israel. Jadi sama-sama ngancem bakal mau nyerang fasilitas nuklir masing-masing nih. Jadi berasa serem ya. Bahkan kalau menurut Reuters disebut pihak Iran sendiri mulai mempertimbangkan buat ngubah doktrin nuklir yang selama ini mereka pegang. Maksudnya doktrin nuklir tuh apa? Jadi selama ini Iran kan selalu bilang kalau pengembangan nuklir yang mereka lakukan tuh buat tujuan damai, bukan buat perang. Jadi doktrin nuklir Iran tuh selalu itu, mereka punya nuklir buat tujuan damai, bukan buat perang. Tapi terus karena tensi hubungan sama Israel makin memanas, mereka tuh jadinya mulai mempertimbangkan adanya kemungkinan buat kayak semacam ngerevisi doktrin nuklir tadi. Jadi kayak semacam, ini Israel kalau makin bertingkah, kita jadiin pengecualian aja nih dari doktrin nuklir kita. Jadi buat tujuan-tujuan lain, buat negara-negara lain, emang iya, mereka punya nuklir demi perdamaian. Tapi kalau buat Israel, ya udah, perang aja lah, udahlah, kirim aja lah ke sana lah, serang aja, udah. Ada kepikiran buat ngerevisi ke arah situ. Dan gara-gara inilah makanya jadi banyak yang nganggep kalau konflik Iran-Israel ini tuh bakal jadi penanda dimulainya Perang Dunia III. Waduh. Tehran has said that it could review its nuclear doctrine if Israel chooses to attack Iran's nuclear assets. Iran has said that it knows where the Israeli nuclear facilities are, asserting that it would target them with precision missiles if Israel attacks Iran's nuclear sites. Dan isu-isu Perang Dunia III ini makin ramai setelah baru-baru ini Rusia sama Cina mereka juga ngasih respon terhadap masalah ini. Kayak Rusia misalnya, kalau menurut Reuters, walaupun Rusia minta semua pihak buat nahan diri, tapi Rusia sendiri lebih nyalahin Israel karena duluan nyerang konsulat Iran. Jadi Rusia tuh kayak, tahan-tahan semua, santai, tapi lu juga sih nyerang duluan, jadi kayak gitu Rusia. Dan Rusia juga bilang masalah ini tuh nggak bakal bisa kelar selama masalah di Palestina nggak segera diselesaikan. Ya, ini bener sih, setuju gua. Terus Cina, kalau menurut Bloomberg, setelah serangan yang diluncurin Iran ke Israel, Cina nyebut kalau kerjasama antara Cina sama Iran di berbagai bidang tuh masih akan tetap berlanjut. Jadi ya di sini Cina tuh kayak mau nunjukin kalau mereka tuh ada di pihaknya Iran dengan mereka nggak ngasih sanksi apa-apa ke Iran setelah mereka nyerang Israel. Malah kerjasamanya bakal tetap dilanjutin kan katanya kan. Nah itu di sisi Iran. Di sisi Israel, kayak yang kita tahu, di belakang mereka kan juga ada negara-negara dengan kekuatan besar kan. Kayak Amerika, Inggris, dan banyak sekutu barat lainnya. Dan ya gara-gara ngelihat kubu-kubunya ini akhirnya jadi makin banyak yang berkonspirasi nih. Wah, perang dunia nih, bentar lagi perang dunia nih kita nih. Cuma ya sejujurnya kayaknya kalau sampai level perang dunia sampai saat ini sih kayaknya masih jauh ya. Soalnya ya lu inget kan tadi kan, semua pihak baik yang di belakang Iran maupun Israel mereka kan masih berusaha buat nahan diri biar nggak terlibat. Kayak Amerika misalnya, walaupun mereka kemarin ikut ngebantuin ngehalau serangan Iran, tapi Amerika tuh udah ngasih statement yang bilang kalau mereka nggak bakal ngebantuin Israel kalau Israel nekat nyerang wilayah Iran. Jadi kalau buat defense Israel, oke lah dibantuin sama Amerika. Tapi kalau Israel mau ofensif, nah itu Amerika nggak ikut-ikutan tuh. Mereka bilangnya gitu. Terus Rusia juga kayak yang gue bilang tadi, mereka kan berusaha ngademin semua pihak ya. Minta semua pihak buat nahan diri. Jangan gegabah buat bertindak. Jadi ya sampai sekarang, sampai gue bikin video ini, backingan mereka masing-masing, backingannya Iran sama backingannya Israel, mereka tuh masih nyuruh buat nahan-nahan. Tapi kalau menurut sendiri gimana nih? Kira-kira abis ini bakal pecah perang yang lebih gede gak nih? Silakan komen. Mr. President, to Iran in this moment. Don't. Are American personnel and assets at risk, Mr. President? Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much.
Tapi walaupun Israel sama Iran bisa dibilang belum pernah terlibat konfrontasi secara langsung sebelumnya, tapi sebenarnya Israel tuh udah lama loh nargetin orang-orang penting Iran buat ngelemahin kekuatan mereka. Termasuk melemahkan kekuatan Iran dalam hal pengembangan teknologi nuklir. Wah. Jadi kalau menurut Al Jazeera disebut seenggaknya Israel tuh udah dari tahun 2010 ngebikin operasi bayangan. Operasi yang nargetin ilmuwan-ilmuwan Iran, khususnya yang terlibat sama pengembangan nuklir. Kayak misalnya di tahun 2010 aja, waktu itu ada 2 orang profesor Iran yang tewas akibat serangan bom yang diduga kuat didalangin sama Israel dan Amerika. Ada Profesor Masud Ali Muhammadi, profesor fisika dari Tehran University, sama Profesor Majid Syahriari, profesor teknik nuklir di Shahid Beheshti University. Nah itu dua-duanya tewas tuh gara-gara serangan bom. Terus 2 tahun kemudian, Mostafa Ahmadi Roshan, ahli teknik kimia sekaligus peneliti di fasilitas pengayaan uranium milik Iran, dia juga tewas setelah motor yang dia pakai buat kerja meledak akibat dipasangin bom. Dan di sini lagi-lagi Iran nuding Amerika sama Israel yang jadi dalangnya. Terus di tahun 2020, salah satu sosok yang dianggap kunci pengembangan fasilitas nuklir Iran, Mohsen Farizadeh, dia juga tewas setelah diserang di jalan di sekitar kota Teheran. Dan sebelumnya Farizadeh ini dia juga tuh sempat dapat sanksi dari PBB di tahun 2007 terkait keterlibatannya di proyek nuklir Iran. Jadi ya emang udah lama sebenarnya Israel ngehantem-hantemin ilmuwan-ilmuwan nuklirnya Iran. In a 12-month period, 3 other scientists, 2 in the nuclear program, have been murdered in the same way in Iran, 5 over 2 years. Media there have called for reprisals against Israel, believing that country is responsible for the attacks. Terus selain nargetin ilmuwan di baliknya, Israel juga beberapa kali nyerang fasilitas nuklir Iran dengan cara sabotase digital. Jadi serangannya bukan pakai rudal segala macam tuh, serangannya dihack. Dan di sini Iran ngeklaim mereka tuh beberapa kali nemuin virus, malware, dan serangan cyber lain yang diduga kuat berasal dari Amerika sama Israel. Dan serangan-serangan ini tuh antara selalu berusaha bikin sistem kacau, atau bisa juga selalu berusaha ngebobol data rahasia milik pemerintah Iran dan fasilitas nuklirnya. Terus selain itu, beberapa serangan cyber ini juga tuh sempat ngeganggu aktivitas perekonomian Iran. Kayak misalnya ngebikin sistem pengisian bahan bakar di Iran jadi ngaco, atau ngebikin sistem lalu lintas pelabuhannya tuh jadi kacau. Ini niat juga nih Israel nih. Jadi ya intinya sebelum aksi yang baru-baru ini terjadi, sebenarnya Israel sendiri tuh udah beberapa kali ngelakuin serangan ke Iran. Tapi ya serangannya emang nggak secara terang-terangan, bukan serangan rudal gitu, enggak. Dan di sisi lain, Iran sendiri juga, kayak tadi udah gue bilang, walaupun nggak secara terang-terangan berkonflik, tapi mereka tuh aktif nge-support kelompok-kelompok perjuangan di Timur Tengah. Kelompok-kelompok perjuangan yang nganggep kalau Israel adalah musuh besar yang wajib diperangi. Jadi ya sebelum serangan yang kemarin, mereka berdua tuh selalu begitu ya, perangnya tuh nggak terang-terangan. Tapi setelah serangan kemarin, apakah ini bakal berubah? Apakah bakal jadi perang beneran? Menurut lu gimana nih? Silakan komen. Long lines and confusion clogged gas stations across Iran Wednesday as technical issues that Iran state media blamed on a cyber attack disrupted gasoline sales. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang saling balas serangan antara Iran sama Israel yang dipercaya berpotensi bikin perang dunia 3. Ya, so far sampai sekarang sih masih jauh ya ke arah situ ya. Tapi ya semoga nggak nambah lah nih eskalasinya. Kalau nggak, bisa beneran perang dunia anjir. Kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Aku pasrah